Bab 867, bertemu dengannya dari 8 juta orang. Keesokan paginya, Luke dan Selina pergi ke markas pagi-pagi sekali dan memberi Dustin hasil penyelidikan mereka atas ledakan kemarin. Meskipun mereka bisa memberikannya kepada Walter secara langsung, Dustin lah yang memberikan koper itu kepada Luke. Sebagai bawahan setia Dustin, Luke tentu harus memberikan informasi tersebut kepada bosnya terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada Walter. Tidak ada yang salah dengan operasi ini. Luke telah menghubungi Walter kemarin. Walter dan Ricky tidak akan pergi ke Clinton hari ini, jadi Luke tidak perlu menjadi pengawal. Setelah menjelaskan kepada Dustin apa yang mereka temukan kemarin, Luke dan Selina langsung menuju Metro General. Saat itu sekitar pukul 20.40, dan jalan-jalan di New York macet. Luke dengan tegas menyalakan lampu polisi dan berbelok ke jalur bus. Ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk polisi New York. Dia harus membiasakan diri dengan itu sesegera mungkin. Mereka berdua beruntung hari ini, dan tidak bertemu dengan siapapun yang mencoba menghemat waktu dengan menggunakan jalur bus. Keberuntungan mereka bertahan sampai 1 blok jauhnya dari rumah sakit. Akhirnya terjadi kemacetan, bahkan jalur bus pun tidak bergerak. Melihat kedua wanita yang saling berhadapan, Luke mengeluarkan lencananya dan berkata, "Keluarkan buku catatan dari kompartemen sarung tangan. Kita harus mengatasi hambatan ini." Mengambil buku catatan, Selina turun dari mobil juga. "Untuk apa ini?" Luke berkata, "Kami belum mengeluarkan tiket. Tutupi tangan Anda dan berpura-puralah Anda sedang menulis tiketnya." Selina mengeluarkan pena dari tasnya dan memegangnya di tangannya. Dia menyesuaikan ekspresinya dan mengikuti di belakang Luke dengan ekspresi dingin yang biasanya dikenakan petugas saat membagikan tiket. "Target utama kami adalah wanita parubaya. Dia pelakunya dan pembuat onar," kata Luke dengan suara rendah. Segera, mereka mencapai 2 pengemudi wanita. Luke terbatuk, menarik perhatian kedua wanita itu. Dia mengangkat lencananya dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kalian berdua sedang berselisih. Sebagai petugas polisi, bagaimana kalau saya menghemat waktu berharga dan langsung menanganinya?" Dengan ekspresi kayu, Selina berdiri di depan pengemudi wanita parubaya dengan tangan terangkat di atas buku catatannya, seolah-olah dia akan mulai menulis. Wajah wanita itu berubah, dan dia berteriak, "Tunggu, tunggu, petugas. Kami sedang menanganinya. Itu akan segera selesai." Luke mengangguk, lalu menatap pengemudi lain, yang berambut pirang cantik. "Bagaimana menurutmu?" Wanita pirang itu berkata dengan santai, "Wanita ini baru saja memintaku untuk memberi kompensasi padanya." Luke dan Selina memandangi kedua mobil itu dan kemudian berbalik menatap wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu memerah dan bergumam, "Maaf. Saya tidak mengerti situasinya. Itu salahku. Kami akan melalui prosedur asuransi standar." Dia telah melihat lampu polisi di belakangnya, dan terburu-buru untuk masuk ke jalur normal dari jalur bus, hanya untuk bertabrakan dengan mobil wanita berambut pirang itu. Tanpa ragu, dia adalah orang yang melanggar aturan pada awalnya. Namun, ketika wanita parubaya itu melihat wanita berambut pirang dan Lamborghini merah, dia sangat marah. Itu mengingatkannya pada seorang wanita muda yang menatap suaminya dan sering mengendarai mobil sport merah, dan dia tidak bisa tidak memarahi wanita pirang itu. Bahkan, wanita pirang itu bahkan tidak ingin mengganggunya. Ketika Luke dan Selina tiba, dia sudah siap untuk memanggil polisi. Mendengar wanita parubaya itu mengaku kalah, wanita pirang itu tidak membuang waktu. Dia mengambil gambar 2 mobil dengan telepon titanium sebagai bukti kecelakaan. Dia meletakkan teleponnya dan melihat bahwa Selina mengambil gambar dengan teleponnya sendiri. Sekilas dia bisa tahu bahwa itu adalah ponsel titanium, tapi casing berwarna merah kuning itu sangat cantik. Sambil mengerutkan kening, dia melirik ponsel titanium edisi khusus perak yang baru saja dirilis di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam sakunya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kecelakaan itu ditangani. Luke hanya tersenyum pada pengemudi wanita dan kembali ke mobilnya bersama Selina. Setelah wanita parubaya itu memindahkan mobil ke jalur normal, mobil polisi Luke melaju. Si pirang di Lamborghini menatapnya. Saat mereka bertukar pandang, Luke tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Tertegun sejenak, bibir si pirang melengkung ke atas saat dia bergumam, "Tidak buruk, saya pikir Anda memiliki ingatan yang buruk." Petik 2. Di dalam mobil, Selina berkata, "Kebetulan sekali, bertemu dengannya di sini." Lukas mengangkat bahu. Sepertinya dia orang New York. Untuk bertemu dengannya dari 8 juta orang di New York benar-benar tidak mudah. Selina mendecakkan lidahnya dengan heran. Luke berkata, "Itu karena dia cantik."
Jika dia adalah pejalan kaki biasa, Anda mungkin tidak akan memperhatikannya bahkan setelah beberapa saat. Yang dipedulikan semua orang di dunia ini adalah penampilan. Selina kehilangan kata-kata. Ini adalah jam sibuk, dengan orang-orang di mana-mana. Jika seseorang tidak memiliki karakteristik yang membedakan, bagaimana dia bisa memilih wajah di antara orang banyak? Saat mereka mengobrol, mereka akhirnya melaju ke parkir basement rumah sakit. Memarkir mobil, mereka kemudian naik ke atas ke kamar 404. Membuka pintu sedikit, Luke melihat ke dalam, lalu mengetuk 2 kali dengan ringan. Seorang wanita berbalik dan melihat wajahnya melalui celah. Dia segera berdiri dan pergi keluar. Lukas mengulurkan tangannya. "Halo, Nona Palmer." Wanita itu menjabat tangannya. "Halo, Detektif Coulson. Aku hanya mengenal kalian berdua detektif, jadi aku hanya bisa merepotkanmu untuk datang ke sini." Christine Palmer adalah perawat gawat darurat yang telah diajak bicara oleh Luke dan Selina kemarin. Pada saat itu, dia tidak mengenakan lulur hijau, tetapi celana jeans dan jaket, dan tampak seperti seorang gadis di sebelah. Pada pandangan pertama, dia tidak menakjubkan, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia memberikan perasaan ramah. Bibirnya melengkung secara alami, dan ketika dia tersenyum, 2 lesung pipit besar muncul di pipinya, membuatnya semakin disukai. Luke menunjuk ke bangsal dan bertanya dengan suara rendah, "Ada yang baru tentang dia?" Christine mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. "Saya mencoba bertanya, tetapi dia jarang berbicara. Hanya ada 1 kali ketika dia berkata, dia menyuruhku melakukannya." Lukas bertanya, "Siapa? Menyuruhnya melakukan apa?" Bab 868, Kode Profesional Dokter dan Detektif. Christine menggelengkan kepalanya lagi. "Saya tidak tahu, tetapi saat itulah saya menyebutkan bahwa orang tuanya sangat marah karena dia melarikan diri." Merenung sejenak, Luke bertanya, "Hanya itu?" Christine mengangguk tak berdaya. "Itu dia." Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa dan tampak berpikir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menambahkan, dia dalam kondisi mental yang sangat buruk. "Itu masalah besar." Lukas mengangkat kepalanya. Christine berkata, "Saya tidak pernah belajar psikologi, tetapi saya telah menemukan seorang psikiater profesional untuk membantu memeriksanya. Anda mungkin menemukan itu lebih berguna." Petik 2. Luke tidak terganggu. Itulah sifat polisi, jika tidak perlu, sejauh mana mereka menyelidiki sesuatu tergantung pada suasana hati mereka. Dia melihat arlojinya dan berkata, "Kamu akan bertemu dokter jam 10, kan?" Christine tahu apa maksudnya dan menjelaskan, dia sudah dalam perjalanan, tapi dia tertunda karena kecelakaan lalu lintas di dekat rumah sakit. Lukas mengangguk. "Itu keren." Saat dokter bertanya pada Molly nanti, "Kalian juga di sini?" Suara wanita yang terkejut tiba-tiba terdengar. Luke dan 2 lainnya melihat seorang wanita pirang berjalan mendekat. Dia mengulurkan tangannya. "Lama tidak bertemu, Detektif Luke Coulson. Saya tidak berpikir Anda akan benar-benar pindah ke New York." Petik 2. "Haley Cohen, senang bertemu denganmu lagi." Luke tersenyum dan menjabat tangannya. "Panggil saja aku Haley." Wanita pirang itu juga berjabat tangan dengan Selina dan menggunakan nama lengkap Selina, menunjukkan ingatannya yang luar biasa. Adik Haley Cohen adalah Margaret Cohen, mantan mahasiswa seni di USC, yang pernah menjadi Margaret Johnson. Suami Margaret, yang meninggal beberapa bulan lalu, adalah bos grup real estate La, William Johnson. Rebecca telah menembaknya di kepala karena keterlibatannya dalam pembunuhan saudara perempuannya. Kemudian, Margaret menjadi sasaran geng La karena transaksi bawah tanah William. Ketika mereka bertemu di laut, Luke dan Selina telah menyelamatkan Margaret dan Haley. Baik Luke maupun Selina masih ingat Haley Cohen, yang diduga seorang psikiater dan dokter New York. Setelah mereka bertiga bertukar salam, Christine bertanya dengan heran, "Kalian saling kenal?" Luke dan Selina hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Haley menjelaskan, "Luke dan Selina banyak membantu saya di Los Angeles, tetapi saya terlalu sibuk menangani masalah saudara perempuan saya untuk berterima kasih kepada mereka." Christine mengangguk dan berkata kepada Luke dan Selina, "Bagus sekali. Haley adalah psikiater yang kuundang." Dia kemudian berbalik dan menatap Haley. "Luke dan Selina yang menemukan gadis itu, jadi aku meminta mereka untuk datang, kalau mereka bisa membantunya." Haley mengangguk. "Apakah gadis itu ada di dalam?" Christine mengangguk. Haley berkata, "Kalau begitu ikutlah denganku." "Luke, Selina, bisakah kamu menunggu di sini?" Christine buru-buru berkata, "Haley, ini. Luke, bagaimanapun,
mengangkat tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Ini adalah kode praktik psikiater. Kebetulan Selina dan aku ingin minum. Suara kami agak serak meneriaki pengemudi wanita yang melanggar hukum tadi. Christine tidak mengerti apa maksudnya, tapi Haley mengangkat alisnya. Dia melihat ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menyenangkan. Namun, Luke hanya tersenyum padanya dan pergi mencari mesin penjual otomatis dengan Selina. Setelah mereka berdua menghilang di tikungan, Christine segera berkata, Haley, apa yang kamu lakukan? Tak seorang pun dari SVU ingin repot dengan ini. Ketika saya meminta Luke dan Selina untuk datang, saya khawatir mereka tidak akan terlalu peduli. Anda. Haley menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih dan rata. Jangan khawatir, aku tahu lebih baik darimu betapa profesionalnya kedua detektif ini. Christine bingung sejenak, sebelum dia tiba-tiba tercerahkan. Anda tahu mereka dari LA, bukan NYPD. Benar, kamu bilang mereka pindah ke sini. Petik 2. Haley berkata, baiklah, kedua detektif ini tidak sembrono. Mari kita cari tahu situasi gadis itu sesegera mungkin dan jangan buang waktu semua orang. Detektif New York lebih sibuk daripada saya. Christine setuju. Dua di antaranya adalah detektif, satu psikiater, dan satu perawat darurat. Tak satu pun dari mereka punya waktu luang. Ini akan menjadi kejahatan untuk membuang waktu 4 orang. Luke dan Selina langsung pergi ke mesin penjual otomatis dan membeli sebotol jus masing-masing. Mereka tidak berencana untuk membuang waktu sama sekali. Selina berkata dengan suara rendah, Dokter. Haley ini tidak sederhana. Elsa menyebut saudara perempuannya, Margaret, sebelumnya dalam percakapan. Wanita super kaya itu telah menghilang dari Los Angeles. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Memikirkannya, hanya adiknya yang mengatur segalanya. Luke berkata dengan santai, ketika mereka diburu oleh penjahat bersenjata saat itu, Haley bahkan mengemudikan kapal pesiar saat mereka berlari menyelamatkan diri. Dia cukup berani dan hati-hati. Selin setuju. Kebanyakan pria akan bereaksi tidak normal ketika mereka bertemu gangster dengan senjata, apalagi naik kapal pesiar sambil berlari menyelamatkan diri, tetapi dari awal hingga akhir, Haley sangat tenang. Psikiater ini benar-benar bukan orang biasa. Bagaimana dengan gadis itu, Molly? Selina mengubah topik pembicaraan. Luke berkata, memang ada yang salah dengan kondisi mentalnya. Kita mungkin harus menindaklanjutinya. Sekarang, kami hanya menunggu jawaban profesional. Lebih dari 1 jam kemudian, Christine dan Haley keluar dari bangsal. Melihat pria dan wanita tampan yang berbisik satu sama lain dengan permen lollipop di mulut mereka, kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, menemukan adegan itu agak menggelikan. Luke tidak ingin membuang waktu untuk basa-basi. Dia telah mendengarkan di luar pintu sepanjang waktu, dan tidak melewatkan sepatah kata pun. Namun, dia masih ingin mendengar pendapat Haley. Dia bertanya, bagaimana? Ada petunjuk? Haley mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Memang ada yang salah dengan Molly, dan itu pasti ada hubungannya dengan dia. Namun, dia ragu-ragu. Luke berkata, Haley, Anda memiliki kerahasiaan dokter pasien, tetapi ini juga kasus kami. Kita tidak akan bisa menemukan tersangka jika kita tidak tahu apa-apa, kan? Haley terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, apa yang akan saya katakan hanyalah spekulasi saya dan mungkin tidak menjadi kenyataan. Anda perlu menyelidikinya, oke. Petik 2. Lukas berkata, oke, Molly memang telah bersama seorang pria baru-baru ini, dan mungkin saja pria ini telah menghipnotis Molly untuk jangka waktu yang lama, kata Haley serius. Bab 869, seorang detektif bertabrakan dengan detektif polisi. Haley berhenti dan berpikir sejenak, sebelum melanjutkan, pria ini cukup berani. Dia sebenarnya tidak menyuruh Molly untuk diam. Jadi, seharusnya hanya masalah waktu sebelum Molly dapat memberitahu kita apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, termasuk apapun yang dia ketahui tentangnya. Luke mengangguk dalam diam. Dia orang gila atau percaya diri dalam keterampilan hipnosisnya. Anda sebaiknya berhati-hati jika menyelidikinya. Keterampilan hipnosisnya mungkin sangat bagus, dan pasti memiliki efek yang jauh lebih kuat daripada psikiater biasa. Lukas mengangkat alis. Bisakah kamu mematahkan hipnosis yang dia kenakan pada Molly? Haley ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia mengangguk. Saya bisa mencoba dan mengambilnya perlahan. Pada akhirnya, waktu ada di pihak kita. Lukas mengangguk. Terima kasih. Semua orang hendak pergi. Pada saat itu, seorang wanita muda berjalan mendekat. Dia mengamati orang-orang di pintu, dan matanya akhirnya berhenti pada Christine. Permisi,
Apakah Anda perawat Christine Palmer? Christine mengangguk. Itu aku. Dapatkah saya membantu Anda? Wanita muda itu memberi isyarat padanya, dan mereka berjalan pergi. Dia berkata dengan suara rendah, apakah Anda memiliki seorang gadis Molly Johnson di sini? Christine tercengang. Kamu adalah. Wanita muda itu berkata, orang tuanya mempekerjakan saya, dan saya telah mencarinya selama beberapa waktu. Saya mendengar ada jendu yang cocok dengan deskripsinya yang dibawa ke sini kemarin, jadi saya datang untuk melihatnya. Petik 2. Setelah ragu sejenak, Christine melambai pada Luke dan yang lainnya. Ketika Luke dan yang lainnya tiba, dia memperkenalkan mereka kepada wanita muda itu. Ini Detektif Coulson, Detektif Hayek, dan Dr. Haley. Mereka seharusnya bisa membantumu. Wanita muda itu mengerutkan kening dan berbalik dengan tidak nyaman, dan ekspresinya tidak bagus ketika dia melihat Luke dan Selina. Luke mengulurkan tangannya. Aku harus memanggilmu apa? Jessica. Wanita muda itu mengabaikan tangannya dan hanya memberinya nama sebelum langsung ke intinya. Apa yang kamu inginkan dengan Molly? Luke memandang Christine dan Haley, dan setelah bertukar pandang, dia berkata, Nona Jessica, saya perlu mengkonfirmasi identitas dan tujuan Anda terlebih dahulu. Jessica mengulangi apa yang dia katakan kepada Christine. Lukas mengangguk. Bisakah kamu membuktikannya? Sambil mengerutkan kening, Jessica mengeluarkan foto dari sakunya. Orang tuanya memberikan ini padaku. Luke melihat foto keluarga bahagia yang terdiri dari 3 orang di depan kue ulang tahun. Gadis di tengah itu memang Molly Johnson. Membalik foto itu, dia melihat sebaris kata di belakangnya, selamat ulang tahun yang ke-15, sayang. Semoga kamu selalu bahagia. Setelah menyerahkan foto itu kepada Selina, dia menatap Jessica dan bertanya, Jessica, kamu punya nomor orang tua Molly, kan? Jessica ragu-ragu, lalu mengangguk. Bisakah kamu memberikannya padaku? Tanya Lukas. Kau menemukannya. Orang tuanya mungkin masih akan membayarmu, tapi aku tidak bisa menyerahkan Molly padamu karena kau bukan walinya, kan? Jessica menatapnya sejenak. Di mana lencanamu? Saya perlu mengkonfirmasi identitas Anda. Petik 2. Sambil tersenyum, Luke mengeluarkan lencananya. Setelah memastikan bahwa Jessica telah melihatnya dengan jelas, dia mengembalikannya. Selin melakukan hal yang sama. Ini lencana saya. Jessica hanya melirik lencananya sebelum dia membuang muka. Lencana Luke baik-baik saja, jadi tidak masalah jika Selina mengeluarkan miliknya atau tidak. Jessica mengeluarkan kartu nama. Ini nomor teleponnya. Nama ayahnya adalah Richard Johnson, dan ibunya adalah Novena Johnson. Luke memberikan kartu nama itu kepada Selina dan mengembalikan foto itu kepada Jessica. Molly ada di bangsal, tapi dia dalam kondisi buruk. Anda harus meminta pendapat mereka tentang berapa lama Anda dapat berbicara dengannya dan apa yang ingin Anda bicarakan. Dia memberi isyarat kepada Christine dan Haley, yang berada di samping, lalu berjalan mendekat untuk mendengarkan percakapan antara orang tua Selina dan Molly. Di sisi lain, Jessica berbicara dengan para wanita sebentar sebelum dia dibawa ke bangsal. Mengandalkan pendengarannya yang tajam, Luke tidak mendengar Jessica mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Setelah memastikan identitas Molly, dia keluar dan bertanya kepada Christine dan Haley tentang kondisi Molly. Apakah pria itu bernama Kilgrave? Jessica tiba-tiba bertanya. Seseorang yang suka memakai jas dan memiliki aksen Inggris. Semua orang langsung menatap Jessica. Setelah hening beberapa saat, ketika Luke tidak mengatakan apa-apa, Haley berbicara lebih dulu. Kami belum tahu siapa dia itu, tapi mungkin saja dia memiliki aksen Inggris. Ketika Molly menyebutkannya, dia menggunakan frasa tertentu yang jelas-jelas berbahasa Inggris. Melihat ekspresi mengerikan di wajah Jessica, Luke tiba-tiba bertanya, Nona Jessica, apakah Anda tahu siapa dia? Jessica menggigil, dan wajahnya berubah sesaat. Dia tiba-tiba berbalik dan pergi. Saya minta maaf. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Namun, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia mempercepat dan segera menghilang di ujung lorong. Christine menatap Luke. Kau tidak akan menghentikannya. Luke menggelengkan kepalanya dan menatap Haley. Bagaimana menurutmu? Ekspresi berpikir melintas di mata Haley. Dia seharusnya tahu sesuatu. Reaksinya, sedikit berlebihan. Matanya bertemu dengan Luke. Setelah keheningan singkat, mereka berdua membuang muka. Luke berkata, baiklah, setidaknya kita menemukan orang tua Molly. Haley tiba-tiba berkata, ini mungkin sedikit merepotkan. Christine bingung. Apa yang salah? Luke menjelaskan dengan membantu, orang tua Molly sudah berada di pesawat kembali dari San Francisco.
Mereka mungkin tiba di rumah sakit pada sore hari. Terserah mereka apakah Molly akan bertahan atau tidak. Christine bingung. Putri mereka hilang di New York, tetapi mereka pergi ke Los Angeles. Mereka tinggal di Massachusetts, kan? Luke berkata, mereka telah mencari Molly selama beberapa bulan terakhir. Mereka bergegas ketika mereka mendengar bahwa tubuh seorang gadis ditemukan di California. Setelah keheningan singkat, Christine mengangguk. Setidaknya mereka bisa bersantai sekarang. Bagi seorang anak perempuan yang masih hidup untuk bersatu kembali dengan orang tuanya lebih baik daripada diubah langsung menjadi mayat dengan hanya sisa-sisanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Luke berbicara dengan Haley sebentar untuk mengetahui lebih banyak tentang dia yang disebutkan Molly. Itu hanya beberapa informasi, tetapi penjelasan Haley sangat rinci, dan dia membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikannya. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Haley menghela napas. Sisanya terserah padamu, Luke. Bab 870, penyelidik swasta yang suka memukul orang. Lukas tersenyum. Aku yakin kamu bisa menemukan lebih banyak petunjuk, Haley. Haley memandangnya dan berkata, itu tergantung pada apakah orang tua Molly mau menerima perawatan itu atau tidak. Dengan kata lain, bukan karena dia tidak mampu, tetapi dia membutuhkan waktu untuk menunjukkan kemampuannya. Luke mengangguk dan menatap Christine. Beritahu aku ketika orang tuanya tiba. Saya akan melihat apakah saya bisa membuat Molly tinggal di sini lebih lama atau dirawat di sini. Petik 2. Christine mengangguk. Oke, semua orang memiliki kepercayaan diri dalam masalah ini. Bagaimanapun, Metro General adalah salah satu rumah sakit terbaik di New York. Beberapa rumah sakit di Massachusetts dapat membandingkannya. Selama orang tua Molly tidak kekurangan uang, tinggal di New York lebih baik daripada kembali ke Massachusetts. Semua orang bubar. Tidak peduli betapa menyedihkannya Molly, semua orang harus melanjutkan pekerjaan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengawasinya. Setelah mereka meninggalkan rumah sakit, Luke pulang ke rumah. Setelah mengutak-atik tablet untuk sementara waktu, Selina tiba-tiba berkata, mengerti. Lukas bertanya, siapa? Jessica Jones, 24 tahun. Dia tidak memiliki catatan kriminal. Dia memiliki firma investigasi swasta atas namanya, kata Selina. Namun, wanita ini tidak memiliki temperamen yang baik. Dalam 2 tahun terakhir, dia memiliki 15 perselisihan dengan orang-orang di Departemen Kepolisian. Kebanyakan dari mereka menuduhnya menggunakan kekerasan dan mengancam orang lain. Ada juga beberapa keluhan tentang pelanggaran. Luke tidak terganggu. Sangat normal bagi seorang detektif swasta untuk menggunakan kekerasan atau menyelinap ke rumah target. Namun, dia jelas tidak memiliki temperamen yang baik. Bukankah seharusnya detektif swasta biasa memiliki lebih banyak keluhan terhadap mereka tentang pelanggaran? Jika dia sangat suka memukuli orang, mengapa dia tidak dituntut? Firma hukum Hogarth Benowitz menangani masalah kecil ini untuknya, kata Selina. Mereka firma hukum terkenal di New York. Luke berpikir sejenak, lalu berkata, periksa apakah Nona Jones terlibat dalam pemukulan orang dalam kasus firma manapun. Selina melambaikan tangannya dan berseru, kamu terlalu pintar. Menurut database, setidaknya 3 orang menggugat klien firma hukum ini. Lukas mengangkat bahu. Jadi, Nona Jones adalah detektif swasta sekaligus penyelidik untuk firma ini. Dia mungkin penyelidik terkemuka, lagi pula, dia pandai memukuli orang. Selina sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia juga pandai memukuli orang, dan jauh lebih kejam daripada wanita Jessica ini. Tidak ada yang perlu iri sama sekali. Dia hanya berkata, berdasarkan sejarah Jessica ini, seharusnya tidak ada masalah dengannya. Molly bukanlah seseorang yang sedang diselidiki oleh firma hukum. Lukas mengangguk. Lebih baik bersiap daripada ditipu oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Masalah Molly tidak sesederhana itu. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Mereka berkendara pulang dan kemudian membawa nugget emas keluar untuk mencari tempat makan siang bersama. Setelah beberapa belokan, Luke pergi ke toko daging panggang bergaya kanton. Melihat toko yang terlihat kurang lebih sama seperti tahun lalu, dia menghela nafas. Gold Nugget sama sekali tidak terasa nostalgia. Ini adalah pertama kalinya dia ke New York, tapi itu bukan pertama kalinya dia makan daging panggang. Itu cukup menyukai hidangan berminyak dan manis, dan sudah mendesak Luke untuk membelinya. Luke berjalan ke toko dan melambai pada bos. Tolong bawa pulang. Bos tidak lagi mengingatnya. Dia bertanya dengan santai, apa yang kamu inginkan? Luke berkata, beri aku 3 porsi utuh dari semuanya, dan gandakan jumlah babi guling dan char siu. Kemas sebagian kecil dari itu di tas terpisah. Petik 2.
Bos tercengang. Apakah Anda yakin ingin porsi utuh? 3 porsi kecil dari setiap jenis bukanlah hal yang aneh, tetapi 3 porsi utuh berarti hampir setengah dari daging di tokonya. Lukas tersenyum. Iya, saya di sini setahun yang lalu, dan Anda memberi saya kepala angsa panggang secara gratis. Petik 2. Bos menatapnya lagi dan memiliki ingatan samar tentang pertemuan mereka. Dia tersenyum. Untuk apa ini? Mentraktir seseorang untuk makan. Lukas mengangkat bahu. Lebih atau kurang? Tidak perlu memotongnya, cukup bungkus untuk saya. Petik 2. Dengan begitu banyak daging, dibutuhkan bos setidaknya setengah jam untuk memotongnya. Dia dan Selina memiliki tangan, dan Gold Nugget tidak memuntahkan tulang sama sekali, masih bagus untuk tidak membuang waktu. Sesaat kemudian, membawa beberapa kantong besar daging panggang, mereka pergi ke Central Park. Cuaca masih suram, dan jumlah orang di taman jauh lebih sedikit. Mereka bertiga kembali ke sudut yang sama dari sebelumnya untuk makan siang. Selina dan Gold Nugget menyerang babi guling seperti orang gila, sedangkan Luke menikmati ayamnya. Mau kemana kita sore ini? Selina bertanya melalui mulutnya yang penuh. Luke berkata, kita akan pergi ke pressing ke-15 dan membawa Louis Paul itu. Kita perlu mencari tahu bagaimana Molly muncul di rumahnya. Louis Paul adalah penyewa apartemen tempat Molly ditemukan. Luke telah memukul wajahnya dengan pintu kemarin ketika pria itu mencoba menyerang mereka. Saat itu, Luke mengira Molly adalah pacar Louis. Dilihat dari pakaian Molly, bagaimanapun, dia hanya bisa curiga bahwa Louis telah menculik Molly. Tapi masalah Molly sekarang samar-samar menegaskan bahwa Louis mungkin menjadi kambing hitam. Tanpa petunjuk konkret tentang dia, itu untuk saat ini, Louis setidaknya akan tahu bagaimana Molly muncul di rumahnya. Luke tidak menyesal melemparkan Louis ke pressing ke-15 kemarin. Ketika seorang tersangka ditangkap, bukan hal yang aneh jika pacar mereka juga berada di rumah saat itu. Luke tidak bisa melakukan penyelidikan mendetail setiap saat. Dia telah berurusan dengan ratusan benih kecil seperti itu di Los Angeles sebelumnya. Setelah makan siang, mereka bertiga kembali ke mobil. Nugget emas masih meneteskan air liur di atas 2 kantong yang tersisa. Luke hanya mengatakan bahwa itu adalah makan malam, jadi anjing itu dengan riang berbaring untuk tidur siang. Selina juga sedikit tertutup. 1 jam kemudian, Luke mengeluarkan Louis dari kantor polisi dan melemparkannya ke kursi belakang. Gold Nugget membuka matanya yang mengantuk dan menggeser bantal khusus menjauh dari pria bau itu dengan jijik. Selina membuka matanya dan memeriksa Louis di kaca spion. Apa yang salah dengan dia? Anda hanya memukulnya dengan pintu kemarin, bukan? Petik 2. Luke berkata, dia terlalu membual kepada para di pusat penahanan, dan dipukul, yah, mungkin itu beberapa pukulan. Mendengar kata-kata dari kursi depan, Louis menundukkan kepalanya karena malu. Kedua petugas dari pressing 15 terlalu kotor, dan dengan sengaja mengatakan dengan lantang bahwa dia telah menyerang seorang polisi ketika mereka melemparkannya ke pusat penahanan. Para di pusat penahanan mengira bahwa orang yang sangat kejam telah datang, dan sangat berhati-hati di sekitarnya. Bab 871, Seorang Wanita. Sebenarnya, aku gay. Setelah mereka menyanjung Louis dan menipunya untuk memberitahu mereka tentang serangannya terhadap seorang petugas polisi, mereka segera merasa bahwa mereka telah ditipu, dan harga diri mereka terluka. Marah, mereka memukuli Louis yang shock. Untungnya, Louis memiliki refleks yang cepat dan pengalaman yang kaya. Dia dengan tegas berpura-pura menjadi anjing mati untuk melindungi organ vitalnya, yang menyelamatkannya dari cedera serius. Meski begitu, dia berantakan dan berlumuran darah. Dia tampak seperti gelandangan tunawisma. Dia lebih dari senang untuk membiarkan Luke membawanya pergi. Dia bersumpah bahwa jika dia pergi ke pusat penahanan lain, dia tidak akan pernah menyebutkan lagi bagaimana dia ditangkap karena menyerang seorang polisi. Dia hanya akan mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan polisi sialan yang telah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Jangan membuat pria di sebelahmu kesal. Dia orang tua K9. Dia bisa menggigit salah satu tanganmu, kata Luke. Jadilah baik, Nugget emas. Dia terlalu bau dan tidak enak sama sekali. Luke menenangkan Nugget emas, kalau dia benar-benar cukup kesal untuk menggigit Louis. Nugget emas tidak memiliki temperamen yang baik. Namun demikian, dia dan Selina telah mengajarkannya untuk tidak menunjukkan giginya pada orang biasa. Namun, ia dan Selina telah menjarah banyak penjahat, dan ia tahu bahwa penjahat tidak memiliki hak asasi manusia dalam buku Luke. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika itu menggigit penjahat, selama penjahat itu tidak lumpuh. Louis memandang Nugget emas dengan ngeri. Nugget emas menyeringai padanya.
Louis dengan tegas menempelkan dirinya ke pintu mobil di sisinya, tidak berani memprovokasi anjing tua yang galak itu sama sekali. Setelah membawa Louis ke ruang interogasi, Luke bertanya, jika Anda mengatakan yang sebenarnya, aku akan membawamu masuk karena membawa senjata api ilegal. Jika tidak, itu masih untuk menyerang polisi. Sepakat. Sepakat. Louis setuju tanpa ragu-ragu. Lukas mengangguk puas. Katakan, di mana kamu menculik gadis itu? Louis dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak menculiknya. Seorang pria yang lewat mengatakan bahwa dia akan memberikannya kepada saya, dan dia mengikuti saya pulang. Luke dan Selina saling memandang dan bertanya, jadi, kamu menerimanya begitu saja? Seorang asing tiba-tiba mengatakan bahwa dia memberi Anda seorang gadis kaya pulang, dan dia pulang dengan Anda, tidakkah Anda merasa aneh? Louis tercengang. Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit kosong. Aku tidak tahu. Saat pria itu berbicara, saya melakukan apa yang dia katakan. Apakah ada masalah? Luke dan Selina saling berpandangan lagi. Luke bertanya, seperti apa pria itu? Ada yang spesial dari dia? Louis tampak seperti sedang mengingat sesuatu. Dia sedikit kurus. Dia mengenakan setelan jas mahal yang dibuat khusus. Tidak ada yang spesial dari dia. Luke berkata, bagaimana kalau dia berbicara? Apakah dia memiliki aksen? Louis berkata, itu benar, itu terdengar seperti aksen Inggris. Luke dan Selina saling berpandangan untuk ketiga kalinya. Setelah itu, Luke menginterogasi Louis selama 1 jam dan mengkonfirmasi semua detail, dia, yang telah melahirkan gadis itu. Setelah meletakkan perekam, Luke tiba-tiba teringat sesuatu. Kau tidak menyentuh gadis itu. Louis bergumam, detektif, sebenarnya, aku gay. Bagaimana aku bisa menyentuhnya? Luke dan Selina kehilangan kata-kata. Tidak heran tes Molly menunjukkan bahwa dia tidak diserang baru-baru ini. Molly tidak jelek, dan dia mengenakan pakaian di atas rata-rata. Agar tidak terjadi apa-apa padanya ketika dia berada di tempat seorang seperti Louis, alasan ini masuk akal. Setidaknya, Luke tidak berpikir bahwa itu karena Louis berhati lembut. Jika itu adalah hooligan biasa, dia bahkan mungkin mengundang sekelompok temannya untuk berbagi kue yang jatuh dari langit. Dari kelihatannya, meskipun Molly sangat menderita, dia tidak berakhir dalam situasi yang paling tragis pada tahap akhir. Setelah melemparkan Louis, kambing hitam, ke pusat penahanan, keduanya kembali ke kantor, dan telepon di atas meja berdering. Setelah mengangkat telepon, Selina hanya berkata, ayo pergi. Itu bos. Luke membuka bungkusan 3 lollipop, 1 untuk setiap orang, dan meminta Selina membawa 2 bungkus makanan saat mereka pergi ke kantor Dustin. Saat itu sudah sore, dan tidak banyak rekan kerja di aula. Mereka tidak takut orang-orang memperhatikan fakta bahwa mereka pergi ke kantor bos dengan bawa pulang dan permen lollipop. Dustin mengabaikan kotak makanan yang diletakkan Selina di sebelah mesin kopi di sudut kantor. Dia meminta Luke untuk menutup pintu, sebelum dia berkata, kamu harus lebih berhati-hati dengan kasus Walter. Tanggung jawab Anda hanya untuk memastikan bahwa dia tidak terbunuh. Petik 2. Lukas mengangkat alis. Seseorang ingin membungkam seorang inspektur polisi. Meskipun pintunya tertutup dan tidak ada orang di luar, Dustin tanpa sadar melihat keluar sebelum dia berkata dengan suara rendah, kasus ini adalah lubang pembuangan yang besar. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan dikubur hidup-hidup. Luke berkata, saya pikir Anda ingin kami memperhatikan kemajuan Walter. Dustin berkata dengan mengejek, kemajuan. Tentu, tapi itu bukan kemajuan kasusnya, tapi seberapa cepat dia akan mati. Lukas menghela napas. Gembong. Dustin mengangguk. Kau sudah mengenalnya. Anda melawan pembunuh utamanya, Bullseye, sebelumnya. Anda tahu betapa menakutkannya dia. Yang lebih merepotkan adalah TKP berada di yurisdiksi Precinct ke-15. Ini hanya masalah berapa banyak tahi lalat yang dimiliki Kingpin di kantor polisi. Jika Walter dan Ricky menyelidiki sebuah kasus di sana, mereka mungkin menghilang tanpa jejak kapan saja. Ini bukan pertama kalinya para detektif menghilang, tetapi para detektif itu sepertinya menghilang begitu saja. Bahkan jika Haki tahu ada sesuatu yang salah, mereka tidak punya cara untuk melanjutkan penyelidikan. Lukas mengangguk. Menyelidiki pembunuhan polisi dan polisi yang hilang berbeda. Jika dibuat agar terlihat seperti polisi yang melarikan diri untuk menghindari hukuman, akan lebih sulit untuk menyelidiki masalah ini. Ini juga tidak sulit untuk dilakukan. Munculnya uang puluhan ribu rupiah secara tiba-tiba di rekening seorang polisi atau keluarganya sempat membuat polisi curiga bahwa ia telah dilunasi.
Dan tidak mungkin bagi petugas yang hilang untuk bekerja sama dengan penyelidikan dan menghilangkan kecurigaan. Ragu-ragu sejenak, Dustin berkata, tadi malam, Brett menelepon saya dan mengisyaratkan bahwa saya tidak boleh ikut campur dalam kasus ini. Melihat bahwa Luke tenggelam dalam pikirannya, dia melanjutkan, juga, dia secara khusus menyebutmu dan mengatakan kepadaku untuk tidak memberimu terlalu banyak tekanan. Apakah kamu mengerti? Lukas tersenyum. Itu hal yang bagus. Lagi pula, saya seorang pemula. Dustin bangkit dengan sedih dan mengambil kotak takeaway yang ada di sebelah mesin kopi. Membukanya dan melihat daging panggang di dalamnya, dia menelannya sebelum menggigitnya. Luke dan Selina tetap diam. Bab 872, siapa yang harus menjadi kepala? Dustin menelan 2 potong char siu. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia menyeka mulut dan tangannya dengan serbet. Dia berbalik dan berkata, mengingat tahun-tahun persahabatan saya dengan Brett, saya yakin itu bukan idenya, tapi itu pasti permintaan dari seseorang yang tidak bisa dia tolak. Luke dan Selina bertukar pandang dan menyadari apa yang sedang terjadi. Brett adalah wakil komisaris pertama NYPD, setara dengan kepala polisi NYPD. Satu-satunya atasan langsungnya adalah komisaris. Jika di atas itu, satu-satunya orang yang bisa memberinya perintah adalah anggota Dewan Kota dan Wali Kota. Apakah kekuatan Kingpin sudah berkembang sejauh ini? Luke dan Selina sedikit terkejut. Kekuatan bawah tanah yang melangkah ke dalam cahaya benar-benar perbedaan besar. Tidak heran Kingpin tetap kokoh seperti gunung dalam menghadapi berbagai penyelidikan oleh penegak hukum federal dan lokal. Lingkaran kolaboratornya tidak hanya mencakup geng, tetapi juga sekutu pemerintah. Tidak peduli seberapa besar genglah, tak satu pun dari mereka beroperasi dalam skala sebesar ini, Kingpin memang pemimpin yang tangguh. Dustin menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri dan duduk kembali. Melihat Luke, dia berkata, bagus kamu tahu. Dia menghela nafas. Ini New York. Mereka bertiga terdiam saat mereka meratap dalam hati, sangat sulit untuk bertahan hidup di pusat dunia. Direktur Brett, yang mampu melindungi bawahannya di Los Angeles di masa lalu, telah menjadi corong orang lain dalam waktu kurang dari sebulan. Tetapi memikirkan bagaimana wakil komisaris pertama ini bersumpah untuk kembali ke New York, Luke tidak merasa kasihan padanya, mungkin ini adalah kehidupan yang selalu ia impikan. Setelah keheningan singkat, dia bertanya, Walter tidak tahu tentang ini. Dustin berkata, dia seharusnya mendengar desas-desus, tapi dia bos John McClane. Lukas mengangguk. Dengan seseorang seperti itu sebagai bawahan, apakah menurutmu dia karakter yang apik? Dustin tersenyum. Walter benar-benar berpikir bahwa saya mengambil posisi ini darinya melalui koneksi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia tidak pernah memiliki kesempatan. Baik bosnya maupun saingannya tidak ingin dia dipromosikan, tetapi dia tidak tahu itu. Dustin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, beberapa orang tahu bahwa saya tidak menyukai masalah seperti dia. Itu sebabnya saya duduk di sini. Jika Anda bisa menjadi kepala dengan memecahkan kasus, orang yang duduk di sini sekarang adalah John McClane. Petik 2. Lukas berkeringat. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan logika ini. Berdasarkan kasus-kasus retak saja, John McClane akan lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi bos NYPD, tetapi dia baru saja menjadi sersan dengan banyak kesulitan, dan promosi pertamanya adalah 8 tahun yang lalu. Pastikan Anda tetap aman dan lakukan yang terbaik untuk melindungi Walter, kata Dustin. Saya tidak ingin harus memberi keluarga Anda medali setelah baru saja tiba di New York. Luke mengangguk dan pergi. Dalam perjalanan pulang, telepon Luke berdering. Christine hanya berkata, orang tua Molly baru saja tiba. Mereka sedang berbicara dengannya. Luke berkata, kami akan segera ke sana. Mobil berbalik arah dan melaju kencang menuju rumah sakit umum Metro. 20 menit kemudian, mereka mengetuk pintu bangsal. Sesaat kemudian, pintu dibuka oleh seorang pria paruh baya pendek gemuk. Melihat Luke dan Selina, dia menatap mereka dengan bingung. Dapatkah saya membantu Anda? Luke dan Selina menunjukkan padanya lencana mereka. Bisakah kita bicara di samping? Pria parubaya itu melihat kembali ke bangsal sebelum dia berjalan keluar. Dia menutup pintu dan mengikuti Luke. Detektif, apakah Anda di sini tentang Molly? Lukas mengangguk. Richard Johnson, nama saya Luke. Ini pasangan saya, Selina. Kami berbicara di telepon pagi ini. Richard segera mengulurkan tangannya dengan penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan Molly. Luke tidak menyela ekspresi rasa terima kasihnya. Meskipun dia ingin bertanya tentang situasi Molly di rumah, dia mengerti kegembiraan pria lain saat menemukan putrinya yang hilang. Sesaat kemudian,
dia berkata, "Tuan Johnson, mari kita bicara bisnis." Richard berkata, "Panggil saja aku Richard, Detektif Luke." Lukas mengangguk. "Ini seperti ini, hilangnya Molly mencurigakan, jadi saya ingin bertanya tentang apa yang terjadi sebelum dia hilang." Richard gelisah. Dia sudah aktif sejak kecil. Dia suka olahraga dan baik hati. Dia adalah anggota serikat siswa dan dia melakukan pekerjaan sukarela selama istirahat sekolahnya. Dia malaikat kecil. Aku tidak bisa memikirkan siapapun yang akan menyakitinya. Lukas mengangguk. "Richard, terkadang orang jahat tidak menyadari kita. Kita tidak bisa menghentikan apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin menemukan pria ini dan menghentikannya menyakiti lebih banyak gadis yang tidak bersalah, oke?" Richard terengah-engah seperti banteng. "Jika aku tahu siapa Bestard itu, aku akan meledakkan kepalanya dengan pistol." Setelah hening sejenak, Luke berkata, "Richard, kamu harus fokus. Sebelum Molly hilang, tahukah Anda jika dia bertemu orang aneh atau mengalami sesuatu yang tidak biasa?" Melihat wajah Luke yang tenang, Richard akhirnya mengendalikan amarahnya dan mencoba mengingat. Namun, setelah lebih dari 20 menit, dia tidak bisa memberi mereka banyak petunjuk. Tentu saja, percakapan itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya, itu memberi Luke dan Selina pemahaman yang jelas tentang masa lalu Molly. Dari sini, mereka bisa menghilangkan banyak kemungkinan. Misalnya, sangat tidak mungkin bahwa dia adalah seorang kenalan, atau telah menyerang Molly melalui seseorang yang dia kenal. Mengingat betapa Richard sangat mencintai putrinya, teman-teman Molly dari lawan jenis akan sedikit banyak mendengar pembicaraan itu. Namun, tidak ada yang terjadi pada Molly sebelum dia datang ke New York. Richard telah mengkonfirmasi hal ini dengan teman sekelas dan rekan satu timnya. Adapun bagaimana Molly mempertahankan dirinya selama ini, dia telah mengambil sejumlah besar uang dari ATM sendiri. Kartu itu atas nama Molly, dan berisi uang beasiswa, uang hadiah dari kompetisi, dan sebagainya. Ada sekitar $12.000 di atasnya. Richard menjalankan bisnis makanan laut di Massachusetts, yang mencakup barang-barang terlaris seperti lobster main. Itu sebabnya Molly, seorang siswa sekolah menengah di bawah umur, memiliki begitu banyak uang. Molly memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan dia tidak memiliki kebiasaan menghambur-hamburkan uang. Pada awalnya, Richard menelepon NYPD justru karena tidak biasa bagi Molly, yang tiba-tiba menghilang, untuk mengambil uang dalam jumlah besar. Dia curiga putrinya telah diculik dan dipaksa untuk menarik uangnya. Namun, pengawasan bank menunjukkan bahwa Molly pergi untuk menarik uang itu sendiri pada siang hari, dan tidak ada orang di dekatnya yang mengancamnya. Bab 873, mari bicara bisnis. Tentu saja, NYPD tidak akan mengajukan kasus. Bukan hal yang aneh bagi seorang gadis untuk melarikan diri. Setelah kejadian ini, tidak ada kabar tentang Molly, dan kartu itu tidak pernah digunakan lagi. Richard pergi ke California karena dia curiga putrinya mungkin telah dibawa ke San Francisco dan dibunuh di sana. Pasangan itu pergi, hanya untuk menemukan bahwa gadis itu bukan putri mereka. Saat mereka bersukacita, mereka menerima telepon dari Luke dan bergegas kembali. Menatap Luke, Richard berkata dengan sengit, "Detektif Luke, saya tidak punya permintaan lain kecuali Anda memberitahu saya ketika Anda menemukan Bestard itu. Saya ingin dia duduk di kursi listrik." Luke mengangguk dan tersenyum tak berdaya. Sang ayah bingung dengan kemarahannya. Sementara New York masih memiliki hukuman mati, itu tidak digunakan dalam waktu yang lama, sementara Massachusetts telah menghapusnya sepenuhnya. Jadi, apakah orang gila ini menyerang Molly di New York atau Massachusetts? Kemungkinan dia dijatuhi hukuman mati praktis nol. Tapi itu tidak perlu disebutkan. Luke bertanya lagi, dan Richard mengatakan bahwa dia akan membiarkan Molly terus dirawat di Metro General sampai kondisinya pulih. Ini akan memakan waktu setidaknya seminggu. Setelah itu, Luke memberi Richard kartu nama detektifnya dan mengatakan bahwa dia bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu, sebelum dia pergi. Malam telah tiba, dan lampu jalan menyala. Setelah hari yang sibuk, Luke dan Selina akhirnya membawa pulang Gold Nugget. Luke baru saja memanaskan sisa daging panggang mereka dari makan siang, ketika teleponnya berdering lagi. Melihat nomor itu, dia menepuk dahinya dan mengangkat panggilan itu. "Haha, selamat malam, Nona CEO. Sepertinya kamu masih ingat kamu memiliki CEO yang bekerja untukmu. Betapa sulitnya bagimu," kata Jenny. Meskipun dia mengejeknya, nada suaranya tidak berarti. Lukas tertawa. "Tidak pernah." Jenny berkata, "Baiklah, kita bisa bicara saat kita bertemu. Sebagai sekretaris,
saya perlu melaporkan beberapa pekerjaan kepada ketua. Saya ingin tahu kapan saya bisa membuat janji. Lagi pula, Anda sudah berada di New York selama 10 hari, dan tidak menelepon sekalipun. Lukas berkeringat. Baik, saya akui, itu salah saya. Seharusnya aku meneleponmu beberapa hari yang lalu. Kebanyakan wanita marah tidak suka berbicara alasan, belum lagi bahwa dia telah mengabaikannya kali ini. Jenny mengangguk dan menunggunya melanjutkan. Luke memeriksa waktu. Saat itu pukul 7:30. Dia berkata, jika kamu punya waktu malam ini, bisakah kamu bertemu denganku? Jenny mendengus. Kau tahu alamatnya. Datang dan temui sekretarismu sendiri. Kemudian, dia menutup telepon. Berbaring di atas meja, Selina bertanya dengan malas, apakah kamu akan keluar untuk menemui nona muda itu? Saat Luke mengangguk, dia mengeluarkan daging panggang yang dipanaskan dan meletakkannya di atas troli. Nugget emas segera mendorongnya ke meja. Dia mengeluarkan kotak makanan dari dapur dan dengan cepat mengemas 2 potong angsa panggang sebelum berjalan keluar. Aku belum menghubunginya selama hampir setengah bulan. Saya harus pergi dan mencari tahu berapa banyak saham yang kita miliki di Stark Corporation. Petik 2. Selina jelas dalam suasana hati yang jauh lebih baik saat dia makan babi guling, tapi dia tidak terlalu tertarik dengan topik ini. Oke. Lukas tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia kembali ke kamarnya dan mengenakan hoodie abu-abu baru dan topi. Dia juga membawa sekotak angsa panggang bersamanya. Selin meliriknya. Apakah Anda mengantarkan makanan untuk nona muda malam ini? Petik 2. Luke berkata, apa yang kamu pikirkan? Aku akan makan ini dalam perjalanan. Tidak ada yang bisa dimakan di Jenis kecuali air mineral dan anggur. Selina mengendus. Tidak heran dia begitu datar. Bukankah dia kelaparan? Luke kehilangan kata-kata. Dengan kemampuan C plus Selina, dia hanya akan dihancurkan oleh pemain kelas B seperti Jenny. Selain itu, Jenny mengontrol pola makannya, dan bahkan tidak memiliki makanan ringan di rumah. Mengatakan bahwa dia kelaparan benar-benar tidak masuk akal. Kamu bisa istirahat lebih awal hari ini. Kami mungkin akan sibuk besok. Dia melambaikan tangan dan turun ke bawah. Alih-alih mengemudi, dia mengunyah angsa panggangnya saat dia berjalan melewati gang hitam kecil dan keluar dari daerah Clinton. Ketika dia sampai di Times Square, seluruh kotak angsa panggang ada di perutnya. Melempar tulang ke tempat sampah, dia memasuki tempat parkir bawah tanah. Sesaat kemudian, dia mengendarai SUV Toyota dan langsung menuju Whitestone Park di Queens. Kediaman baru Jenny adalah bangunan 3 lantai di dekat Whitestone Park. Tidak ada gedung tinggi di dekatnya, dan rumah itu menghadap ke teluk yang lebar. Tempat ini dekat dengan kantor pusat baru perusahaan telepon Titanium di Kabupaten Nassau. Pada dasarnya tidak ada lalu lintas di sini, jadi pergi dan pulang kerja setiap hari itu mudah. Ketika Luke sampai di lantai 3, dia melihat Jenny melihat ke arah teluk. Dia langsung pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan mencuci muka, sebelum dia berdiri di samping Jenny dan menatap pemandangan malam juga. Setelah beberapa saat, Jenny akhirnya berkata, baiklah, aku tahu kamu sibuk. Mari kita turun ke bisnis yang tepat. Petik 2. Luke memeluknya dan berkata, melihat pemandangan malam bersamamu juga merupakan bisnis yang pantas. Bersandar padanya, Jenny berkata dengan malas, itu benar. Bagi Anda, beberapa miliar dolar sama sekali tidak penting. Kami menghabiskan setengah uang untuk mendapatkan 1/1000 saham Stark Corporation. Perkiraan paling optimis adalah bahwa kita akan memiliki 1,5% saham pada saat kita menghabiskan semua uang. Itu jauh lebih banyak dari yang kami harapkan. Luke bersenandung mengakui dan berkata, sudah cukup. Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa tim pendukung itu, Anda harus membiarkan mereka berbuat lebih banyak. Anda dapat memfokuskan kembali pada perusahaan telepon Anda sekarang. Dia tahu bahwa Jenny tidak terlalu tertarik pada operasi keuangan murni. Ibunya telah menghasilkan banyak uang di industri sains dan teknologi, dan mewariskan uang itu kepada Jenny. Sebagian besar bakat Jenny dalam bisnis berasal dari ibunya, bukan ayahnya. Akhirnya merasa lebih baik, Jenny meliriknya. Jadi kamu masih ingat perusahaan ponsel kita? Lukas mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saham Stark Corporation hanya untuk melindungi kita. Perusahaan telepon seluler adalah yayasan kami. Saya menantikannya menjadi perusahaan telepon seluler terbesar. Tentu saja, itu hanya harapannya. Dia tidak tahu apakah itu mungkin. Lagi pula, ada terlalu banyak teknologi canggih di sini. Seseorang mungkin keluar untuk mencuri sepotong kue suatu hari nanti. Luke tidak berbohong. Dia menghargai telepon Titanium,
karena itu akan menjadi fondasi pertumbuhan sistem kecerdasan multifaset. Setelah smartphone menjadi arus utama, sistem intelijen multifaset akan dengan mudah dapat mengumpulkan informasi, apakah ponsel titanium menjadi yang terbaik di industri atau tidak. Ketika orang menggunakan smartphone di masa depan, apakah itu merek titanium atau bukan, mereka akan menjadi mata dan telinga Luke.